Melalui video ini, izinkan saya menjelaskan tentang best practice yang saya laksanakan, yaitu penggunaan komik edukasi dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menuntut peserta didik dan guru untuk melakukan kegiatan belajar daring dari rumah. Fakta di lapangan, masih banyak peserta didik tidak memiliki telepon pintar, laptop, dan juga perangkat komputer. Di sisi lain, siswa yang memiliki telepon pintar tidak selalunya memiliki kuota internet yang memadai untuk menunjang kelancaran pembelajaran daring dari rumah. Belum lagi kondisi perekonomian yang menurun selama pandemi menyebabkan mayoritas peserta didik memilih menggunakan provider internet dengan harga terjangkau namun dengan kualitas sinyal yang tidak stabil. Keadaan ini menyebabkan guru kesulitan untuk menggunakan aktivitas pengajaran tatap muka melalui video conference atau video pembelajaran yang pada umumnya membutuhkan kualitas sinyal yang stabil dan juga penggunaan kuota yang lebih besar. Selain itu, penulis juga menemui kesulitan untuk menggunakan Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran online. Hal ini disebabkan oleh masih sangat terbatasnya kemampuan peserta didik menggunakan LMS dan aplikasi edukasi lainnya. Faktor-faktor seperti ekonomi, kualitas sinyal internet yang buruk, dan kesulitan penggunaan video serta keterampilan penggunaan teknologi yang masih cukup rendah sangat memungkinkan menyebabkan pembelajaran daring menjadi kurang bermakna dan bahkan menurunkan motivasi belajar peserta didik. Untuk itulah penulis memilih memaksimalkan penggunaan WhatsApp Group dan didukung dengan media pembelajaran visual yang lebih student-friendly. Seperti poster, infografis, foto atau gambar, bagan, dan tentu saja berkaitan dengan best practice ini, penulis juga menggunakan komik edukasi. Dalam persiapan komik edukasi yang saya gunakan, saya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah penyusunan storyline, yang kedua adalah penyiapan aset visual, dan tentu saja bagian ketiga adalah desain komik yang akan saya gunakan. Pertama-tama, penulis menentukan sasaran sekaligus materi yang akan diangkat dan juga menyiapkan perangkat yang dibutuhkan.
pertama adalah penentuan storyline yang meliputi beberapa bagian, termasuk alur cerita, tokoh, dan narasi. Tahap kedua adalah pengumpulan aset visual yang diikuti dengan editing. Tahap ketiga adalah penyusunan komik sesuai dengan storyline yang telah disiapkan. Komik edukasi yang penulis buat disusun dengan komposisi, yaitu alur cerita, contoh yang sesuai dengan materi, dan tentu saja kuis atau follow-up activity. Dilihat dari student engagement, penggunaan komik yang didukung dengan foto atau gambar mencapai 68% dari keterlibatan aktif peserta didik. Sementara itu, jika menggunakan video pembelajaran yang dikombinasikan dengan quizzes atau Google Form, atau juga bagan dan visual lainnya, hanya mencapai 66%, bahkan menurun ke angka 53% dari keaktifan siswa. Berikut adalah contoh dari beberapa hasil pembelajaran dan testimoni peserta didik. Saya merasa materi yang terkandung dalam komik tersebut lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Komik edukasi disertai cerita bergambar, sehingga mudah untuk dipahami dan dapat menambah wawasan lebih bagi para pelajar. Karena dengan suatu pembelajaran dibuat menjadi komik itu menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Menurut saya, penggunaan komik edukasi ini dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal itu dikarenakan komik edukasi memadukan kekuatan gambar dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur cerita, sehingga membuat informasi yang disampaikan lebih mudah untuk diserap. Demikianlah pemaparan tentang best practice yang saya lakukan di masa pandemi COVID-19 dalam proses pembelajaran daring. Semoga menginspirasi dan terima kasih.